Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan manajemen pengelolaan perpustakaan. Saudara yang berbahagia, berbicara masalah perpustakaan, maka pengelolanya harus dilakukan melalui suatu manajemen atau melalui ilmu manajemen. Karena pengelolaan perpustakaan menuntut adanya keahlian ataupun strategi-strategi tertentu yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat. Pada peradaban umat manusia awalnya, masalah perpustakaan ini berasal daripada ketersediaan koleksi-koleksi tercetak atau buku-buku di atas dunia. Dengan demikian, keberadaan perpustakaan tidak terlepas daripada keberadaan buku-buku ataupun karya-karya cetak. Pada zaman sebelum Masehi, pencatatan karya cetak ini dilakukan oleh masyarakat tradisional melalui batu-batu ataupun kayu-kayu serta kulit-kulit bambu atau kulit-kulit lembu atau kulit-kulit biri-biri ataupun binatang-binatang lainnya. Setelah tahun Masehi berlalu, maka muncullah negara-negara yang mencoba merekam peradaban umat manusia itu melalui alat-alat yang masih juga tradisional. Baru ketika Perang Dunia Pertama selesai, masalah perpustakaan baru mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Dengan bermunculnya perpustakaan-perpustakaan, mulai perpustakaan pemerintah itu sendiri, perpustakaan pribadi ataupun perpustakaan-perpustakaan swasta lainnya. Saudara berbahagia, mari kita lihat jenis-jenis perpustakaan yang bermunculan dewasa ini. Pertama adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada di Jakarta. Yang kedua adalah perpustakaan umum di daerah atau perpustakaan wilayah yang ada di provinsi-provinsi, kabupaten kota. Ketiga adalah perpustakaan perguruan tinggi. Keempat adalah perpustakaan sekolah atau madrasah. Yang kelima adalah perpustakaan rumah ibadah. Dan yang keenam adalah perpustakaan khusus atau instansi. Kita lihat sedikit perbedaan perpustakaan dengan arsip. Kalau perpustakaan merupakan sumber dokumen yang berasal dari luar perpustakaan itu sendiri, serta juga ada yang dari dalamnya, tapi tetap didominasi oleh koleksi-koleksi dari luar. Sementara arsip pada umumnya didominasi oleh koleksi-koleksi dari dalam arsip itu sendiri, meskipun masih ada yang dari luar. Khusus untuk toko buku bukanlah jenis perpustakaan, karena toko buku berorientasi kepada bisnis atau keuntungan. Sementara perpustakaan dan arsip berorientasi kepada masalah sosial dan pendidikan serta hukum. Fungsi perpustakaan pada hakikatnya adalah untuk melayani para pemakai, sementara khusus untuk arsip adalah untuk hukum atau untuk bukti-bukti sejarah. Sementara toko buku melayani para pembeli. Begitu juga terkait dengan bahan yang disimpan kalau di perpustakaan adalah untuk pendidikan atau penelitian serta adanya untuk tempat rekreasi dan hiburan. Sementara untuk di arsip dan untuk di toko buku, koleksi yang disimpan adalah
untuk tidak dipinjamkan, melainkan untuk toko buku diperjualbelikan. Untuk penyusunannya, kalau di perpustakaan dan arsip, dilakukan dengan disiplin ilmu tertentu, yaitu disiplin ilmu perpustakaan dan disiplin ilmu kearsipan. Sementara di toko buku disusun berdasarkan kehendak daripada pemilik. Dengan demikian, perpustakaan dan arsip membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan perpustakaan ataupun latar belakang pendidikan arsip. Sementara di toko buku tidak. Saudara berbahagia, kita lihat tugas pokok perpustakaan itu adalah menghimpun dan juga ada yang menerbitkan koleksi-koleksi yang ada di masyarakat. Yang kedua, mengolah daripada koleksi-koleksi yang didapati. Yang ketiga, menyajikannya kepada masyarakat serta mendayagunakannya. Dan yang keempat, melestarikannya. Terkait untuk melestarikan ini, maka perpustakaan mendasari kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang wajib simpan karya cetak dan karya rekam daripada penerbit atau toko-toko buku. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi terkait dengan posisi jabatan diperlukan adalah seorang kepala perpustakaan dibutuhkan pendidikan minimal S2 perpustakaan ataupun S1 perpustakaan plus manajemen kepimpinan. Sementara untuk sekretaris dibutuhkan ilmu kesekretariatan plus ilmu perpustakaan. Untuk bidang administrasi dan keanggotaan diperlukan adalah minimal sarjana administrasi. Bidang akuisisi dan pengolahan bahan pustaka dibutuhkan sarjana ilmu perpustakaan. Bidang deposit dan penerbitan dibutuhkan sarjana ilmu perpustakaan dan sarjana kehumasan. Bidang pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan dibutuhkan sarjana perpustakaan dan sarjana bidang kepemimpinan. Untuk bidang pelayanan dan sosialisasi serta pendidikan pemakai diperlukan sarjana keilmu perpustakaan dan sarjana bidang kehumasan. Bidang hubungan masyarakat dan kerjasama membutuhkan sarjana ilmu kemasyarakatan atau humas. Sedangkan bidang atau unit teknis perpustakaan keliling dibutuhkan sarjana ilmu perpustakaan. Berikut kita lihat rencana strategi sebuah perpustakaan. Diawali dengan visi, yaitu merupakan suatu pandangan jauh ke depan atau gambaran apa yang akan dicapai dalam jangka waktu yang panjang. Dalam sebuah organisasi, visi ini sangat diperlukan sekali untuk mencapai apa yang diinginkan, yang bersifat filosofis dan idealis. Yang kedua, turunan dari visi adalah misi, yaitu bagaimana pokok-pokok atau garis besar penjabaran dari visi yang harus dirumuskan dengan secara konkret. Turunan dari misi adalah program. Program adalah merupakan penjabaran daripada visi misi-misi yang telah disampaikan. Dalam program ini biasanya terdapat program jangka menengah. Karena program akan diturunkan kepada kegiatan yang merupakan program jangka pendek dan merupakan eksekusi daripada visi misi program jangka menengah. Selanjutnya kita lihat gedung yang ideal bagi sebuah perpustakaan. Gedung yang ideal bagi sebuah perpustakaan, kita lihat pertama itu secara umum adalah
terletak harus jauh dari bibir pantai, karena angin pantai akan mempercepat proses kerusakan dari sebuah buku yang ada di perpustakaan. Memiliki ruangan pelayanan sirkulasi atau untuk peminjaman dan pengembalian. Yang ketiga, memiliki ruangan rapat atau diskusi bagi pengunjung ataupun bagi pemakai yang bersifat kelompok. Selanjutnya, memiliki ruangan baca umum, ruangan baca berkala, serta ruangan referensi. Dan tidak ketinggalan adalah ruangan baca dan bermain anak-anak bagi perpustakaan umum. Selanjutnya juga ruangan harus memiliki ruangan baca bagi penyandang disabilitas atau kebutuhan khusus. Gedung juga harus memiliki ruangan audiovisual, ruangan sebuah gudang untuk menyimpan buku-buku yang bersifat sementara dalam konteks sedang pengolahan. Perlu kita ingat bahwa gedung ini jelas ada perbedaan antara perpustakaan umum dengan perpustakaan perguruan tinggi, serta perpustakaan sekolah dan perpustakaan rumah ibadah. Dan ini biasanya lebih dibedakan oleh perabot yang tersedia, seperti ukuran rak-rak pada umumnya adalah yang dapat dijangkau oleh para pengunjung atau pemakai. Tersedia meja kursi belajar atau perongan dan kelompok. Tersedia tikar untuk belajar sistem lasean atau duduk di bawah. Tersedia rak-rak katalog. Tersedia sistem pencarian oleh public access katalog atau OPAK. Tersedia rak-rak penitipan barang dan alas kaki. Serta tersedia meja atau kotak saran bagi pengunjung atau pemakai yang ingin menyampaikan masukan-masukan kepada sebuah perpustakaan. Khusus untuk perpustakaan sekolah atau madrasah, perpustakaan tersebut tidak perlu terlalu memakai ruangan yang banyak dan cukup hanya memakai 2-3 ruangan, yaitu ruangan kerja, ruangan koleksi, dan ruangan gudang. Selanjutnya kita lihat ketersediaan koleksi minimal bagi sebuah perpustakaan. Koleksi untuk perpustakaan nasional atau perpustakaan umum adalah semua disiplin ilmu yang berada di dalam perpustakaan tersebut. Sementara untuk koleksi di perpustakaan sekolah itu cukup berasal dari buku-buku paket. Sementara untuk perguruan tinggi, koleksinya lebih difokuskan kepada pelajaran mata kuliah yang bersangkutan. Dan itu dikaitkan dengan jenis perguruan tingginya. Artinya kalau perpustakaan perguruan tinggi tersebut adalah perguruan tinggi agama, maka koleksinya jelas lebih diutamakan yang bersifat agama. Namun tetap perpustakaan perguruan tinggi memiliki koleksi-koleksi yang sifatnya umum. Begitu juga koleksi-koleksi di perpustakaan perguruan tinggi ini diutamakan adalah koleksi-koleksi ilmiah ataupun hasil-hasil penelitian seperti disertasi, skripsi, ataupun tesis. Untuk pelayanan diharapkan perpustakaan umum dibuka bagi pengunjung 24 selama hari kerja ditambah hari libur bagi pengunjung ataupun pemakai. Sementara untuk perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah dibuka selama proses belajar mengajar dilakukan. Terkait dengan masalah anak-anak,
maka diperlukan adanya storytelling atau suasana bercerita bagi peningkatan minat baca anak-anak. Saudara yang berbahagia, selanjutnya kita lihat sumber anggaran dapat saja berasal dari APBD dan PBN, dari sumbangan masyarakat atau para donatur dermawan, dari keuntungan usaha produktif, misalnya melalui koperasi sendiri, bisa didapati dari bantuan luar negeri yang tidak mengikat tentunya, serta dapat berupa bantuan barang ataupun koleksi. Demikianlah penyampaian materi kali ini. Semoga saudara dapat memahaminya. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.